Hai Beb, udah tahu belum tentang metode persalinan yang namanya Lotus Bird? Nah, jadi Lotus Bird ini sebenarnya sempat viral beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang lagi dinaikin lagi karena ada pro dan kontra. Karena ya namanya perkembangan zaman ya Beb, pasti ada pro dan kontra. Oke, kita bahas ya. Oke, Lotus Bird adalah metode persalinan di mana tali pusat bayi tidak langsung dipotong. Kan kalau sudah bersalin biasanya tali pusatnya langsung dipotong. Nah, ini enggak. Setelah lahir dan dibiarkan tetap melekat pada plasenta atau ari-ari hingga terlepas secara alami. Proses ini biasanya memakan waktu 3-10 hari. Lotus Bird menjadi semakin populer sebagai alternatif dari metode persalinan konvensional yang memotong tali pusat segera setelah lahir. Nah, kalau dulu itu Lotus Bird ini banyak dilakukan di daerah Bali, Beb. Jadi setelah bayinya lahir, plasenta ari-arinya itu nggak langsung dipotong, jadi biarkan dulu, nanti ari-arinya dibersihkan, ditaruh kayak di semacam wadah, terus dikasih kayak bunga-bunga kayak gitu, dibersihkan pokoknya Beb ya, dipastikan steril. Biar nggak bau juga kan, dikasih garam kayak gitu Beb. Nah, nanti dia lepas sendiri, nggak perlu dipotong. Nah, beberapa detailnya tentang Lotus Bird itu Beb, dia pertama dia tidak memotong tali pusat bayi. Terus yang kedua, plasenta atau ari-arinya tetap melekat. Jadi dia masih nyambung tuh bayi, tali pusat sama ari-ari atau plasentanya tuh masih nyambung, nggak dipotong Beb. Kemudian waktu pemisahannya tuh biasanya 3-10 hari tuh dia kering, langsung lepas kayak itu. Terus ada kepercayaan kalau misalnya semakin lama tali pusat itu dilepas atau terlepas secara alami dari plasenta, bahwa bayi akan menerima pasokan darah dan oksigen yang lebih baik dari plasenta. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kan bagus tuh, tujuannya kan lebih biar HB atau hemoglobin darah bayi bagus, terus oksigen bayi juga lebih bagus, tapi dia juga punya resiko. Yaitu yang pertama, resikonya potensi infeksi, karena kan plasentanya tuh terbuka tuh Beb, masih nyatu ke bayinya. Kalau perawatannya nggak hati-hati itu bisa menyebabkan infeksi. Terus yang kedua ada resiko penyakit kuning. Kenapa resiko penyakit kuning jadi, penyakit kuningnya bukan karena hepatitis ya Beb, tapi penyakit kuningnya ini dikarenakan kadar hemoglobin yang berlebihan. Jadi karena pasokan darahnya masih terus dari ari-ari kan menyimpan pasokan darah dan hemoglobin yang sangat kaya. Jadi karena dia terus masuk ke tubuh bayi, ditakutkan hemoglobin darah bayi ini akan meningkat sangat drastis dan menyebabkan penyakit kuning. Nah, jadi di antara kontroversi ini banyak yang melakukan inovasinya dari Lotus Bird, termasuk saya. Aku juga waktu masih ada pasien, aku selalu bilangin, Bapak mau nggak potong tali pusat bayinya? Nah, secara tidak langsung bapaknya sambil mempersiapkan diri, tali pusat bayinya itu ditunda. Pemotongan tali pusatnya 2-3 menit, Beb. Nggak lama. Yang penting kalau ada jurnal itu, yang penting penundaan tali pusat, dipotong tali pusat itu hingga pembuluh darah pada tali pusatnya itu denyutnya menjadi pelan atau berhenti. Nah, biasanya 2-5 menit. Kalau aku tuh di 2-3 menit. Jadi bayinya tetap dapat pasokan darah dan oksigen yang bagus saat lahir dari ari-arinya, tapi dia tidak terlalu lama. Jadi resiko untuk hemoglobinnya terlalu tinggi itu semakin berkurang. Terus juga dia punya ayahnya punya kesempatan buat motong tali pusatnya, tapi tentu kita dampingin ya Beb ya. Itu buat meningkatkan bonding dan kasih sayang antara ayah dan bayi. Karena biasanya kalau tidak dipupuk dari awal, kasih sayang ayah dan bayi itu, dia nanti akan memang sih ayahnya bakal sayang banget sama anaknya, tapi dia pasti akan ada kayak gap, kayak ada pemisah kayak itu. Ayahnya bakal ada sih sebagian ya, nggak semua, ada yang cuek kayak gitu. Nah Beb, tapi kalau misalnya dari tali pusatnya aja udah ayahnya yang motong, ayahnya itu akan memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki yang lebih daripada tidak. Nah itu ada penelitiannya, oke Beb. Jadi kalau mau menggunakan Lotus Bird atau tidak itu kembali kepada ibunya biasanya. Nah, tapi perlu diperhatikan yang resikonya tadi ya Beb ya, atau boleh dikonsulkan ke bidan atau dokternya yang terpercaya. Oke, sekian buat hari ini.